mungkin itu bahasa bahwa pusat itu yang paling ujung di tengah itu siap-siap belum itu benangnya berarti kan sudah selesai, tidak ada benang lagi. Bahwa dosa pemanggalan rakan dosa dewata kita wanita usuka dasa weramani malakanda wile panagarana manjana wibusana hana weramani. Juga duduk pindah ganti posisi, posisi meditasi. Tapi saat ini langsung saja pakai duduk meditasi, biar sambil jaga pikiran juga sambil ada yang didengar, untuk pengantar sebagai bahan perenungan. Biarkan suara itu masuk melalui telinga, lalu masuk ke hati. Cukup diketahui, tahu, mengerti, lepaskan, tahu, mengerti, lepaskan. Caranya seperti itu, cara dengar dhamma, bukan untuk dihafalkan. Kalau dihafalkan juga bisa, tapi arahnya untuk belajar dhamma. Tapi kalau untuk langsung yang mendengarkan dhamma, itu bukan lagi pakai ingatan, tapi membiarkan suara yang masuk itu langsung masuk ke dalam hati, langsung dipakai untuk mengajarkan diri sendiri. Bahkan seorang yang menyampaikannya pun bukanlah hanya sekadar menyampaikan begitu saja kepada orang lain, tapi juga beliau pun mendengarkan kata-kata tersebut untuk mengajarkan dirinya sendiri juga, sambil mendengarkan juga untuk batin sendiri juga. Nah, inilah kalau prinsip daripada pembabaran dhamma dari para kruba acan, para biku-biku sepuh. Makanya beliau-beliau kalau sedang memberikan wejangan, memberikan dhamma di sana, semestinya semuanya dalam kondisi yang hening, dalam kondisi yang tenang. Tidak boleh ada suara yang mengganggu beliau, karena beliau mengeluarkan dhamma itu dari hati beliau, bukan berdasarkan hafalan. Jadi benar-benar kondisi di luar harus memberikan dukungan agar dhamma yang ada di dalam batin beliau itu keluar sepenuhnya, secara maksimal. Nah, di sini kita juga belajar untuk itu, pakai tata cara tersebut untuk menjadi gambaran yang setidaknya dapat dijadikan sebagai pedoman atau panutan. Jadi ketika datang untuk belajar dhamma, untuk praktek dhamma, jadi paham datang dengan tujuan seperti apa, datang dengan cara apa, lalu menuruti peraturan, menuruti disiplin, menjalankan sila, samadhi, panya dengan cara yang seperti apa. Nah, itu juga perlu untuk diperhatikan, karena tempat yang namanya wihara itu diperuntukkan untuk menerima siapapun, baik biku, bikuni, upasaka, upasika. Kalau Buddha Mamaka zaman dahulu, kalau sekarang karena bikuni sudah tidak ada, jadi digantikan posisinya dengan samanera. Buddha Mamaka adalah 4 kelompok penganut agama Buddha: biku, samanera, upasaka, dan upasika. Itu di zaman saat ini. Nah, sekarang setelah wihara itu menerima biku, samanera, upasaka, dan upasika tersebut, juga biku, samanera, upasaka, dan upasika yang datang ke wihara tersebut juga menjalankan dhamma sesuai dengan peraturan, sesuai dengan kode etik, dengan sopan santun, sehingga tidak menyebabkan lingkungan wihara di mana tempatnya berada, di mana tempatnya tinggal, di mana tempatnya mempraktekkan dhamma menjadi tidak kondusif, tidak
eh, tidak layak untuk dijadikan tempat untuk melatih ketenangan. Nah, tidak sampai demikian. Apa yang namanya wihara harus tetap ada kondisi untuk memfasilitasi ketenangan batin bagi siapapun yang datang. Ada kedamaian di dalamnya untuk hidup dalam kesunyian bagi yang tinggal, bagi yang datang untuk beberapa waktu juga menikmati keadaan kondisi yang tenang. Nah, inilah tujuan datang ke wihara, tujuan praktek dhamma di wihara harus pakai yang seperti itu, juga menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya, agar tidak sampai membuat kondisi menjadi tidak kondusif untuk praktek dhamma. Selanjutnya jaga ketenangannya sambil perhatikan nafas masuk dan nafas keluar, nafas masuk but, nafas keluar do, sebagaimana yang Kruba Ajan itu telah ajarkan. Nah, Kruba Ajan itu para guru sepuh, para guru meditasi dari Thailand yang terkemuka, yang telah terbukti akan pencapaiannya di dalam menjalani dhamma hingga mencapai magga phala. Nah, makanya kita yang meyakini akan hal tersebut juga mengikuti jalan atau langkah yang telah beliau ambil, sehingga magga phala dan nibbana tersebut niscaya dapat juga untuk kita raih. Karena dhamma ajaran Sang Buddha itu kekal, akaliko, akan selalu ada, baik zaman dahulu maupun zaman yang akan datang maupun saat ini. Yang namanya dhamma itu tetaplah ada, dan hasil dari pelaksanaan dhamma juga tetaplah ada. Jadi bukan berarti zaman sudah berbeda, magga phala dan nibbana juga hilang bersama zaman itu. Bagaimanapun selama ada orang yang melaksanakan dhamma dengan baik, berjalan mengikuti majjhima patipada dengan benar, maka pastilah akan ada arahat di dunia ini. Yang Sang Buddha sendiri telah katakan, dunia ini tidaklah akan kosong dari seorang arahat jikalau masih ada orang-orang yang menjalankan Arya Magga dengan benar. Ya, selanjutnya kita terus jaga ketenangan sampai nanti diberikan aba-aba jika sudah waktunya untuk keluar dari samadhi. Iya Pak. Pakai tempolong kali. Tempolong kali. Iya tempolong.